Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Ibadah doa penyembahan saat sore hari ini kita pujikan dalam nyanyian rohani nomor 1. Mulia sembah Raja-Mu. Menjadi Tuhan, oh haleluya, imam-imam raja-raja sampai suatu waktu benar-benar menjadi mempelai wanita surga ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh hidup yang sudah ditebus ini
persembahkan kepadamu hari-hari ini Tuhan. Semakin hari, haleluya, semakin menjadi kehidupan yang hanya menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dalam ibadah pelayanan kami menjadi imam-imam Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi saksimu hari-hari ini Tuhan. Menjadi membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Sebab kembali kami datang memberi hidup kami, bersembahkan hidup kami lewat ibadah pelayanan kami saat ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai imam besar. Hadirlah Engkau untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami yang ada di sini yang mengikuti lewat secara langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian yang kami naikkan sampai doa penyembahan kami boleh naik kebaikan asap rupa berbau harum menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu Tuhan. Juga sebentar pemberitaan firman, urapilah Tuhan, bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan. Hikmat surga Tuhan nyatakan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami, menggoda, merintangi kami, menghalangi untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Tuhan bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, menghancurkan segala pujian iblis yang di dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa. Beri kebebasan, kemenangan bagi kami, sukacita, bahagia dari surga boleh alami, rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka di saat kami bersungkur menyembah Engkau, hadirat-Mu, kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat sungguh-sungguh nyata Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemudahan bagi kehidupan mereka. Juga jaringan yang kami gunakan Tuhan, tolong jamaah Tuhan menjadi serangan beribadah dengan baik saat ini Tuhan. Terima kasih juga gereja-gereja lain, persekutuan lain, persembahan beribadah saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka seperti Engkau memberkati kami. Terutama kerinduan kami, satukan kami Tuhan di dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji bagi nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Dan selamat kembali dipertemukan oleh Tuhan saat sore indah ini. Kita akan datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga sebentar kita akan tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tidak lupa juga saya menyapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Selamat beribadah, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kehidupan kita saat sore hari ini dalam memuji, mempermuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan pilihan kita dalam nyanyian rohani nomor 10, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus
sungguh-sungguh menyembah Tuhan di hari-hari yang terakhir sampai garis akhir hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji bagi nama Tuhan, kita ganti tujuan kita dalam nyanyian Psalm nomor 185. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Bersyukur padamu, oh Tuhan.
hari ini. Seperti yang sudah disampaikan abahnya tadi malam pada tadi malam, bahwa sudah 10 tahun pengembaraan di tempat ini, biarlah firman yang sudah terdengarkan benar-benar menyajikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna, layak menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sungguh-sungguh ini terjadi dalam kehidupan kita, sebab di hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh membawa kehidupan kita untuk disucikan oleh firman pengajaran yang benar yang semakin melimpah di tempat ini. Puji bagi Tuhan, kita ganti pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 188. Aku dengar firman-Nya kepada aku. Engkau suci.
memperhatikan kehidupan kita, memanggil pemilik kehidupan kita untuk menjadi imam-imam peran-peran Tuhan. Sungguh-sungguh berani Tuhan di hari-hari yang terang, sebab dia adalah kehidupan kita, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab kita adalah biji matinya Tuhan. Dia sungguh memperhatikan kehidupan kita. Bagi siapakah kehidupan kita ini? Tapi Tuhan mau beri kehidupan kita karena kita sangat berharga di matanya. Puji bagi nama Tuhan. Puji-pujian saya tidak akan kepanjang lagi. Kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dalam pujian yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Jadi suatu perjuangan dalam hidup kami hari-hari ini, benar-benar Tuhan. Oh haleluya, menjadi suatu kenyataan dalam hidup kami hari-hari ini untuk semakin yakin, semakin percaya, mempercayakan seluruh hidup kami untuk terus dibentuk oleh firman-Mu, disucikan, diubahkan, dibaharui, suatu waktu menghapus segala kemustahilan yang tertinggi untuk bisa menjadi sama sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan semua kemustahilan secara jasmani di tengah-tengah dunia semua jangan terhapuskan. Mujizat itu nyata bagi kami semua ya Tuhan. Sebab dinyatakanlah bagi kami membutuhkan, sangat membutuhkan firman-Mu. Engkau terus nyatakan bagi kami khususnya pada saat ini. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nyatakanlah apa yang masih menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami. Lewat firman yang dibukakan rahasianya. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan.
dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba Tuhan mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, pembuka jalan segala sesuatunya, bahkan menyucikan, mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani sempurna seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua yang di sini, di Palu, dimanapun saat ini berada, mengikuti lewat secara langsung siaran tunda, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut Tuhan, rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur. Terima benih firman semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan firman Roh Kudus kiranya menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami, semakin kami menjadi penyembah-penyembah benar sampai satu waktu benar-benar mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan. Dan firman Roh Kudus juga kami percayalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, untuk memberi kami sejahtera, beri jalan keluar, beri kemenangan bagi kami, akan menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu kemustahilan tertinggi itu menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita muda. Kuasa-kuasa iblis mudah merintangi saat kami mendengar firman, saat kami menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main. Kami suruh semua dalam nama Yesus pergi, dalam Yesus. Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dinyatakan, dilimpahkan melawat setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut kebesaran firman. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita lanjutkan firman pengembalaan Wahyu 4 ayat 7. Wahyu pasal 4, masih kita akan membahas ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi di tahta surga ada 4 makhluk yang ada di tengah-tengah, di sekeliling tahta surga. Dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah, 4 makhluk ini adalah 4 pribadi yang pernah, dulu mereka pernah hidup di bumi ini, tempat kita berdiam saat ini. 4 pribadi ini pernah hidup di tengah-tengah dunia ini, yang semakin hari semakin sukar sulit. Begitupun di zaman mereka, 4 pribadi ini, dunia itu bahkan lebih sukar daripada hari-hari. Lebih sulit, lebih banyak mengalami penderitaan daripada hari-hari. Namun mereka merasakan suasana surga hidup di bumi, sampai mereka terangkat naik ke surga. Mulai dari makhluk yang pertama itu adalah pribadi Yesus, singa Yehuda. Kemudian makhluk yang kedua lembu, Musa. Ini mewakili gereja Tuhan yang mencapai garis akhir, meninggal sebelum Tuhan datang. Hidup dalam suasana surga sampai meninggal dunia. Namun ini akan disimpan untuk nanti akan dibangkitkan. Mereka beristirahat sejenak, menunggu hari kebangkitan. Dan Yesus dan Musa itu sudah mengalami mati dulu, kemudian terangkat naik ke surga. Nah, kemudian makhluk ketiga itu Henok.
kemudian makhluk 4 itu Elia. Nah ini ya, dua pribadi ini tidak mengalami kematian, terangkat hidup-hidup naik ke surga. Jadi ini mewakili gereja Tuhan yang ya tetap hidup sampai Tuhan datang. Selama hidup tadi bersuasana surga, sampai Tuhan datang benar-benar nanti akan terangkat menuju surga yang sesungguhnya. Ya, jadi ya melihat hal ini, mati hidup kita itu tidak menjadi masalah, asal kita semua nanti terangkat. Nah, itu yang terpenting. Ya, selama kita hidup ya di dunia ini, ya, tidak usah kita persoalkan kapan ya mau meninggal atau mau tetap hidupkah, ya, itu urusan Tuhan. Ya, jelas ya, perjuangan kita adalah selama hidup di dunia ini ya, betul-betul merasakan suasana surga ya, bersama Tuhan. Ya, dan nanti ya saat kita mencapai garis akhir, entah meninggal dunia atau tetap hidup, semua nanti akan sama-sama. Yang meninggal dunia akan dibangkitkan, yang tetap hidup sama-sama nanti akan terangkat ya, saat sangkakala terakhir berbunyi untuk bertemu di awan-awan ya, dalam kemuliaan bersama ya dengan Tuhan Yesus Kristus, Raja mempelai besok, dalam kemuliaan, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita ya masih mempelajari makhluk yang pertama, ya, bagian A, makhluk 1 seperti singa. Telah menunjuk pribadi Yesus, Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5, singa dari Yehuda. Jadi ini menjadi teladan bagi kita, 4 makhluk ini. Ya, sekali lagi angka 4 ini angka penjuru bumi. Jadi dimanapun saudara berada saat ini, mari kita teladani 4 makhluk ini. Ya. Haleluya. Hidup, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia semakin sukar sulit, banyak penderitaan, dosa-dosa memuncak, banyak kemustahilan, mari kita teladani 4 makhluk ini. Ya, merasakan suasana surga supaya nanti betul-betul kita akan mengalami surga itu yang sesungguhnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah, mulai dari makhluk yang pertama. Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu, membuka ke-7 meterainya. Makhluk pertama seperti singa, itulah Yesus, singa dari Yehuda, yang telah menang melawan singa setan. Jadi singa setan hanya bisa dikalahkan oleh singa Yehuda. Yesus telah menang melawan singa setan lewat kematian. Darahnya telah tercurah ya, di atas kayu salib, sehingga dia layak membuka gulungan kitab itu. Ya, jadi bukti kemenangan dari singa Yehuda adalah ya, adanya gulungan kitab yang terbuka. Ya, tadinya gulungan ini tertutup. Kitab ini ya, tetap tergulung, ya, bahkan dikunci, 7 kuncinya, 7 menterainya. Ya, nggak bisa dibuka. Ya, tapi lewat pengorbanan Yesus di Bukit Georgia, dia rela bagaikan anak domba yang telah disembelih, darahnya tercurah, ya, sehingga ya, dia layak menerima gulungan kitab dan membuka isinya. Ya, haleluya. Nah, bagi kita sekarang, gulungan kitab yang terbuka ini menunjuk pembukaan rahasia firman Tuhan. Kitab itu Alkitab, ya, kitab Alkitab, ya, kitab yang terbuka, Alkitab yang terbuka berarti pembukaan firman, yaitu firman yang tertulis dalam Alkitab, ayat yang satu ya, menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Jadi terbuka semua, ya, tidak tertutup, ya, semua terbuka, ya, semuanya dibukakan, ya, tidak ada yang ditutupi. Sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan firman yang dibukakan rahasia, jangan menutupi ya, kitab ini, harus dibuka. Ya. Nah, ini bukti kemenangan singa Yehuda. Mari sekarang bagi kita, gereja Tuhan di zaman akhir, bukti kita menang juga melawan ya, segala macam ya, serangan-serangan setan dengan tipu dayanya. Ya, dalam ibadah 2 semalam suntuk ya tadi malam kita sudah dengarkan bagaimana setan dengan rencananya mau menggagalkan rencana Tuhan. Jadi kita bisa melawan serangan-serangan itu lewat gulungan kitab yang terbuka, lewat pembukaan rahasia firman. Kita akan menang melawan segala macam serangan-serangan bahkan tipu daya daripada setan. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan gulungan kitab atau pembukaan rahasia firman Tuhan ya, yang semakin dibuka.
Oh, semakin dibuka, semakin melimpah dinyatakan. Bagi gereja Tuhan yang khususnya kita di tempat ini ya, 10 tahun pengembalannya semakin dibukakan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, apa kegunaannya? Kita lihat lebih ya spesifik lagi, lebih detail lagi, apa kegunaan daripada kegunaan dari gulungan kitab yang terbuka atau pembukaan rahasia firman Tuhan. Tadi malam ibadah PA kita sudah mendengarkan yang pertama, yaitu menyatakan atau mengungkapkan seluruh kehendak Allah. Supaya kita benar seperti benar, suci seperti suci, dan sempurna. Itu tabernakel. Sentralnya adalah kehendak Tuhan. Jadi gulungan kitab ini, pembukaan rahasia firman Tuhan, kegunaan yang pertama adalah menyatakan seluruh atau mengungkapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita, supaya kita semakin benar, semakin suci, sampai sempurna. Puji Tuhan, itu sudah diterangkan. Nah, kemudian saat ini kegunaan yang kedua dari pembukaan rahasia firman, gulungan kitab yang terbuka. Yesaya pasal 34 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 34 ayatnya yang keempat. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung. Perhatikan. Langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Kepada siapa Tuhan tujukan hukuman ini? Di ayat 1, coba mundur. Ayatnya yang pertama. Di judulnya saya ditampilkan, judulnya perikop hukuman atas bangsa-bangsa, termasuk khususnya Edom. Bagi Edom secara khusus, dan kepada seluruh bangsa-bangsa yang seperti Edom sifatnya. Haleluya. Nah, ini kegunaan dari gulungan kitab yang terbuka yang kedua, menahan kehancuran. Menahan kehancuran, hukuman atau kutuk. Dengan terbukanya gulungan kitab. Nah, di sini di pembacaan kita ini, Edom itu akan digulung seperti gulungan kitab. Berarti kitab yang tertutup. Jadi kalau kitab itu tetap tergulung, tetap tertutup, berarti itu menuju hukuman. Hukuman, kehancuran bagi dunia ini. Khususnya Edom, dan kehidupan yang seperti Edom sifatnya akan digulung seperti gulungan kitab yang tertutup. Tapi kalau gulungan ini terbuka, sebaliknya, gulungan ini terbuka, maka di sini kita akan mengetahui apa rencana Tuhan, sehingga kita luput dari hukuman. Kita tidak akan dihancurkan, kita tidak akan mengalami kutuk hukuman seperti Edom. Edom ini Esau, saudara. Edom ini adalah Esau. Kejadian pasal 25. Mengapa Edom ini sampai mengalami hukuman, dan bangsa-bangsa yang seperti Edom sifatnya mengalami hukuman, mengalami kutukan seperti gulungan kitab yang tertutup. Mengapa? Sekali lagi, mengapa Edom mengalami hukuman? Juga bangsa-bangsa yang seperti Edom mengalami hukuman, kutukan seperti gulungan kitab. Jawabannya kita baca Kejadian 25, 29 sampai 34. Apa yang dilakukan Edom ini sampai dia seperti gulungan kitab yang akan hancur. Begitu juga bangsa-bangsa yang seperti Edom sifatnya akan menerima kutuk, hukuman, kehancuran. Mengapa? Nah, kita lihat. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, sebab aku lelah. Itulah sebabnya namanya Edom. Jadi Edom itu Esau, kakaknya Yakub, kakaknya Israel. Kemudian, tetapi kata Yakub, wah, jual dulu. Yakub tidak mau kasih gratis. Jual dulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpah dulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. 34, perhatikan. Lalu Yakub memberikan roti, masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, pergi
ya, berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah ini ya awal mulanya mengapa Edom ini sampai menerima hukuman kutuk seperti gulungan kitab. Jadi tidak terbuka gulungan kitab baginya. Gulungan itu tertutup menunjukkan kehancurannya. Bagaimana Edom yang dikutuk dan hancur. Mengapa? Nah, ini terjawab sudah. Karena Esau, karena Edom memandang ringan hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak waris. Ya. Dan hak untuk menikah. Itu hak sulung. Hak waris, sekarang bagi kita, ya, itu hak waris mewarisi kerajaan surga. Untuk nanti duduk di tahta Tuhan bersama 4 makhluk. Ya, mewarisi kerajaan surga. Kemudian hak menikah, hak jadi mempelai Tuhan. Nah, gulungan kitab yang kita sudah ya, dengarkan ya, kegunaan yang pertama, ya, gulungan kitab yang terbuka, pembukaan firman itu ya, menyatakan kehendak Tuhan atas hidup kita supaya kita benar, suci sampai sempurna. Jadi mempelai Tuhan, mewarisi kerajaan surga. Jadi kesimpulannya, yang dipandang ringan oleh Esau, ya, hak kesulungan itu sama dengan gulungan kitab yang terbuka. Itu yang dia pandang ringan. Mengapa dia kena kutuk? Ya, dihukum sampai mengalami kehancuran. Ya, karena dia memandang ringan gulungan kitab yang terbuka. Memandang ringan pembukaan rahasia firman Tuhan. Yang mau membenarkan dia, yang mau menyucikan dia, sampai menyempurnakan dia untuk mewarisi kerajaan surga dan menjadi mempelai. Nah, ini yang dipandang ringan. Inilah yang dipandang ringan juga gereja-gereja Tuhan dari bangsa-bangsa yang akan mengalami hukuman juga seperti Edom, ya, seperti Esau. Oh, semoga kita tidak demikian, saudara. Semoga kita tidak memandang ringan hak kesulungan. Ya, tapi kita sungguh-sungguh menghargai. Oh, haleluya. Seperti Yakub yang bagaimana penghargaannya akan hak sulung ini sampai dia berjuang. Kita lihat bagaimana perjuangan Yakub dari sejak kandungan supaya dia mendapat hak sulung. Ya. Sampai ketika lahirlah ternyata Yakub tetap menjadi ya, anak yang kedua, bukan anak sulung. Ya, sekalipun dia sudah pegang tumit Esau waktu ya Esau duluan lahir. Jadi mereka selama dalam kandungan mereka bertolak-tolakan ya. Ya, sehingga ya, Ribka ibunya ya, Esau dan Yakub merasa aduh ya, tidak tahan lagi ya, mau ingin mati ya. Karena itu anak dalam kandungannya ini bertolak-tolak ya, mau apa, berebut siapa yang mau keluar duluan ya, mau menjadi anak sulung ya, sampai lahir Esau ya, Yakub pegang tumitnya ya, tapi ya Esau sudah duluan. Nah begitu ya, sudah lahir ya sampai dewasa, Yakub terus berusaha supaya dapat hak kesulungan. Tapi Esau, untuk apa kesulungan? Jual saja, yang penting makan sekarang, yang penting kenyang sekarang, yang penting enak sekarang. Ya, tapi kemudian sudah, ya, ketika Esau kehilangan itu, betapa dia sangat-sangat ya, menyesal. Esau menangis, berteriak, meraung-raung. Tapi apa kata Ishak, ayah mereka? Apa yang bisa aku beri kepadamu, anakku? Adikmu telah menerima berkat hak sulung itu. Nah, kau dapat apa? Ya kutuk. Itulah sampai sekarang. Ya, Edom ini, keturunan Esau, tetap menerima kutuk hukuman. Hancur. Demikian juga bangsa-bangsa di dunia ini yang ikut ya, sifatnya Edom, yang memandang rendah hak kesulungan, memandang rendah pembukaan rahasia firman Tuhan, kutuk, hukuman, menanti, kehancuran. Oh, semoga kita bisa sungguh-sungguh ya, menghargai pembukaan firman. Nah, praktek kehidupan yang memandang rendah hak kesulungan, memandang rendah pembukaan rahasia firman. Prakteknya dia akan mengorbankan ibadah pelayanan demi mendapatkan yang jasmani. Kita di Esau, wah, yang penting saya makan, kenyang dulu. Apa itu hak sulung? Jadi dia pandang ringan ibadah pelayanannya. Ya, makanya ya di ayat selanjutnya sudah bisa baca ya, kisah Esau Yakub ini. Esau ini seringkali meninggalkan jubahnya di rumah.
Dia tinggalkan jubahnya, pergi ke padang, wah, memburu daging. Itu jubah itu bicara pelayanan kita, ibadah pelayanan kita. Ya. Jadi itu ya semua ya peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya membuat Esau ini kehilangan hak asuh. Ya. Mulai dia memandang ringan dulu ibadah pelayanan. Kan kemarin sudah ibadah, hari ini ya bolos dulu lah, nggak usah dulu lah ibadah hari ini. Kan tadi malam sudah, hari ini ya nanti lagi lah. Ingat sudah, satu waktu ya engkau yang ya hari ini memandang ringan ibadah pelayanan. Satu waktu engkau rindu mau beribadah seperti ini, tapi sudah tidak ada kesempatan, tidak ada waktu. Ingat itu, camkan itu baik-baik. Ya, haleluya. Jangan kita pandang ringan ibadah pelayanan kita. Ya, justru selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, mau beribadah, wah, mau sungguh-sungguh berjuang untuk ibadah pelayanan. Seperti aku, bagaimana dia berjuang ya, untuk selalu ada di kemah, tenang di kemah. Sementara Esau, wah, santai dia berburu, cari daging. Ya. Sementara Yakub setia di kemah. Ya, kemah itu bicara penggembalaan, ya, ibadah pelayanan. Ya, tapi itu lagi dipandang ringan oleh Esau. Yang penting saya dapat ini dulu, ya. Ya, wah itu lihat itu. Dia ibadah terus, wah. Saya ini senang-senang, santai. Ingat baik-baik ya, camkan perkataan saya tadi. Satu waktu saudara yang hari ini memandang rendah ibadah pelayananmu, satu waktu engkau akan rindu beribadah semacam ini, tapi sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Engkau tidak akan tinggal meraung, menangis. Beri kesempatan saya ibadah Tuhan, saya mau melayani ya. Mau apa? Mau ibadah apa engkau? Melayani apa? Tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan. Ya. Mungkin waktunya ada, kesempatan ada, tapi sudah terbaring lemah mungkin karena sesuatu yang terjadi, hukuman Tuhan membuat dia terbaring lemah. Bagaimana mau ibadah? Sementara dia masih sehat kuat, wah santai. Ya, ibadah pelayanan dia acuhkan, ya, dia pandang rendah. Ya, saat dia terima hukuman, sudah tidak pada saya mau ibadah. Bagaimana mau ibadah? Keadaan seperti itu. Semoga kita mengerti. Nah, itu A, B, praktek. Ya, memandang rendah pembukaan firman. B, mengorbankan firman pengajaran benar untuk dapat yang jasmani lagi. Jadi kalau ibadah pelayanan dia korbankan, pasti firman juga dia korbankan. Ya sudahlah, dengar firman, wah tadi malam juga sudah dengar firman. Ya, nggak usah lagi lah. Firman terus, itu orang yang pandang rendah firman. Satu waktu ingat baik-baik juga. Satu waktu engkau rindu mendengar firman, rindu betul-betul menerima firman pengajaran. Mungkin dia berkata, oh Tuhan, satu hari ini saya mendengar firman. Ya, tapi bagaimana? Firman sudah tidak ada. Ya. Aku akan mengembara, Amos 8 ayat 11. Mengembara di laut ke laut untuk mencari firman dari kumpulan bangsa-bangsa. Desa satu desa yang lain, kota satu kota yang lain, bangsa satu negara lain. Mau cari firman, tapi tidak ada. Selama hari-hari ini, ya. Oh, hari-hari ini firman begitu limpah, dibukakan bagi kita. Hargai, hargai. Jangan pandang rendah. Ya, justru sebaliknya, untuk dapat firman, saya mau korban apapun secara jasmani untuk saya dapat firman. Saya mau korban waktu, saya mau korban tenaga, mau korban apa saja, harta apapun untuk dapat firman. Mulai dari untuk ibadah, untuk dengar firman. Korban apa saja. Semoga kita bisa. Kemudian C, praktek C, memandang ringan pembukaan firman. C, suka kritik. Nah, suka kritik, bosan dengar firman, ngantuk-ngantuk dengar firman, bersungut-sungut dengar firman, ngomel, marah-marah. Nah, itu memandang ringan pembukaan firman. Ya. Sementara untuk mendapatkan pembukaan firman ini bukan main-main, sudah mahal harganya. Yesus harus mati, ya. Singa Yehuda ini harus mati. Jadi kalau bisa, supaya pembukaan firman ini ada bagi kita. Begitupun sebagai hamba Tuhan. Ya, untuk mendapatkan pembukaan firman, saya harus berjuang. Ya, harus berjuang. Ya, jadi jangan selalu pikir, wah gampang saja itu. Ya.
Pak Gembala ini, ya, mau apa? Mau beritakan firman, wah tinggal ini nyontek saja sudah sampaikan. Ya. Ini harus betul-betul diperjuangkan, ya, dicari, ya, bagaimana, apa yang menurut kehendak Tuhan, apa yang disampaikan. Untuk berjuang untuk mencari pembukaan firman. Ya, semoga kita bisa, ya, sungguh-sungguh menghargai, ya, mahal harganya. Ya, pembukaan firman ini sangat mahal harganya. Perjuangan Tuhan, perjuangan hamba Tuhan menyiapkan itu, ya, itu sangat mahal. Ya, semoga sungguh-sungguh dihargai. Ya, puji Tuhan, ya, tidak ada yang kritik, bosan, bersungut dan lain sebagainya. Tapi antusias, semangat, ya, haleluya, sangat bergairah untuk menerima firman. Puji Tuhan. Sehingga, ya, kalau, ya, kutuk ditahan tadi lewat gulungan kita, kutuk ditahan, ya, kehancuran ditahan, ya, hukuman ditahan, maka yang ketiga, kegunaan gulungan kitab terbuka yang ketiga adalah menerima berkat. Menahan kutuk, menerima berkat. Ini yang ketiga, kegunaan pembukaan firman. Gulungan kitab yang terbuka yang ketiga adalah untuk menerima berkat dari Tuhan. Seperti siapa? Yakub yang terima berkat. Esau ditolak karena dia pandang rendah tadi. Yakub menerima berkat itu. Jadi kita belajar dari Yakub. Bagaimana perjuangannya Yakub ini? Oh, sungguh-sungguh, ya, tadi saya sudah katakan dibaca. Ya, bagaimana perjuangan Yakub? Ya, kita belajar dari Yakub yang penuh perjuangan, ya, penuh perjuangan. Ya, haleluya. Untuk mendapatkan, ya, pembukaan firman, untuk menerima berkat, ya, dari Tuhan. Ya, belajar dari perjuangan Yakub yang penuh dengan perjuangan, powerful, ya, perjuangan. Ya, haleluya. Kejadian pasal 25 ayat 22-25, mari kita baca Kejadian 25 ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, itu tadi yang saya sebutkan. Sementara di kandungan saya sudah berjuang ini Yakub. Ya, mau lahir lebih dulu, mau keluar lebih dulu, bertolak-tolakan, berebut, ya, mau duluan lahir. Sehingga, ya, ibunya, ya, Ribka ini berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Wah, sangat susah. Ya. Nah, sebenarnya ibu lebih paham. Bagaimana kalau anak-anak itu, ya, kayak bayi dalam kandungan itu tendang-tendang, nah, kan sakit. Ya. Nah, kan satu saja ya waktu Elia masih di kandungan, dia itu aktif sekali. Sakit. Ya. Lalu bagi, ya, suami. Apalagi dua anak ini di dalamnya bertolak-tolakan, berebut, ya, mau duluan keluar. Sehingga ini, ya, sungguh-sungguh menderita. Suatu penderitaan bagi seorang ibu. Sebabnya, ya, sebagai anak, sungguh-sungguh menghargai perjuangan ibu. Ya, haleluya. Hargai ibu jasmani orang tua, ya, hargai sebagai anak. Begitupun anak rohani, hargai ibumu, hargai gembala perjuangannya, ya, untuk mendapat pembukaan firman, ya, supaya memberi hak sulung kepadamu. Ya, ada gulungan kitab terbuka, ada pembukaan firman. Ya, semoga kita mengerti. Ayat 25. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Langsung ayat 25, ayat 25. Ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, itu Esau. Seluruh tubuhnya, ya, seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Terus, ya, kemudian sesudah itu keluarlah adiknya, ya, tangannya memegang tumit Esau, nah, ya, Yakub, ya, tangannya memegang tumit Esau, itu sebab dinamainya Yakub. Jadi kita melihat sini perjuangan Yakub dari sejak kandungan sampai lahir, dia pegang tumitnya Esau. Dia mau cegah Esau duluan lahir, tapi ya Esau sudah duluan. Dia sudah menjadi anak sulung. Jadi sejak lahir dia sudah berjuang. Nah, sekarang artinya bagi kita, berjuang dari sejak kita, ya, haleluya, menerima, ya, atau mau mengalami, ya, menerima dan mengalami kelahiran baru. Kita mau selalu ada di depan, ya, selalu mau ada di depan untuk mengalami kelahiran baru. Nah, lewat apa? Baptisan air, baptisan Roh Kudus, itu kelahiran baru.
jadi jangan mau di belakang, ya. Harus mau di depan. Ya, mau yang pertama, begitu dengar firman tentang lahir baru, saya mau lakukan. Tidak lama-lama, ya. Tidak lama-lama bertahan pada hidup yang lama. Ya. Langsung segera mengalami lahir baru. Ya. Dan kita yang sudah alami kelahiran baru ya, menjadi di depan, jadi teladan. Teladan bagi yang lain yang belum lahir baru. Nah, supaya mereka juga ikut mengalami kelahiran baru. Nah, jadi perjuangan sejak dari lahir, sejak dari kita mengalami kelahiran baru, ya, langsung praktik firman, sungguh-sungguh, dan menjadi teladan bagi yang lain juga. Ya, tadi malam juga saya sudah sampaikan, menjadi saksi bagi yang lain. Jangan takut mengungkapkan yang benar tentang kelahiran baru, baptisan yang benar, baptisan harus disampaikan. Ya, kita harus jadi ya teladan di depan, ya, memberitakan ya apa yang benar. Ya, hari-hari puji Tuhan. Kemudian selanjutnya ayat 27. Jadi dari kandungan, dari lahir dia berjuang, ya, mengalami kelahiran baru, menjadi teladan bagi yang belum lahir baru. Ya, kemudian selanjutnya di masa pertumbuhan mereka, bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Wah. Ya, jadi di sini sudah ya merupakan ya proses di mana nanti Yakub pindah ke timur berkah. Dia akan menerima hasil sebab dari kandungan dia sudah berjuang. Lahir, begitupun saat dia dewasa, ya, dia punya sifat yang suka tinggal di kemah. Seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Nah, ini perjuangan Yakub yang selanjutnya, yang kedua, ya, menjadi kehidupan yang tenang di dalam kemah. Artinya, satu, arti yang pertama, tergembala. Kemah itu menuju penggembalaan, kemah suci, ya, khususnya ruangan suci. Ya, tenang dalam kemah artinya satu, tergembala di dalam ya, firman pengajaran yang benar dengan benar dan baik. Jadi tergembala ya, dalam pengajaran yang benar dengan benar. Benar itu taat, baik itu setia. Tergembala dengan benar dan baik atau baik dan benar. Ya, setia dan taat atau taat dan setia. Ya, mari kita berjuang hari ini, semakin tergembala. Ya, semakin tergembala, semakin setia, semakin taat. Ya, tenang selalu, mengalami kebahagiaan. Kemarin saya sampaikan tadi malam, bagaimana ya, semakin hari semakin apa? Manis. Ya, semakin manis pembukaan firman itu. Dalam pengembalaan kita merasakan ya, kebahagiaan, ketenangan, ya, kemanisan. Ya, dalam kita setia, dalam kita taat pada firman. Oh, semakin hari semakin bahagia, semakin tenang, ya, semakin damai, semakin manis. Ya, semoga benar-benar dia. Kemudian selanjutnya arti yang kedua, tenang dalam kemah. Arti yang kedua 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kehancuran dunia tadi seperti gulungan kitab itu sudah dekat. Ayo, tahan kehancuran. Jangan sampai kita alami kehancuran. Terima berkat. Sebab itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang seperti Yakub, tenang di kemah, supaya kamu dapat berdoa. Jadi menjadi kehidupan yang tenang dalam kemah. Arti yang kedua adalah menguasai diri, atau sama dengan tetap percaya. Orang yang menguasai diri itu tetap percaya, berharap pada Tuhan, tidak panik ya. Coba kalau orang yang tidak tenang, ya, lari sana, lari situ, pergi ke sana, pergi ke situ, berharap sana, berharap situ. Nah, itu orang yang tidak tenang. Itu kalau dia tenang, dia akan menguasai dirinya untuk tetap percaya pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Nggak usah kepada yang lain, kepada Tuhan saja percayanya. Harapan kita kepada Tuhan. Dan tenang untuk berdoa, berseru menyembah Tuhan. Nah, jadi kita tetap percaya, berharap pada Tuhan dan berseru menyembah Tuhan.
Ya, orang yang bisa kuasai dirinya, bisa ya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, dia akan tenang dalam doanya, fokus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hanya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya berkat dicurahkan. Kejadian pasal 27 ayat 27 29. Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Nah, ini Yakub pada akhirnya dengan perjuangannya, ya, dia sungguh-sungguh, ya, tadi powerful, penuh dengan perjuangan dari sejak lahir, ya, saat dia sudah bertumbuh, ya, haleluya, ke arah kedewasaan, dia tenang di kemah, tenang. Nah, kita juga dari lahir baru sungguh-sungguh prakteknya, jadi teladan bagi yang lain yang belum, ya, sampaikan, saksikan apa yang benar, ya. Terus bertumbuh rohani kita lewat bergembala, tetap setia, semakin taat, semakin bahagia, semakin manis melakukan semua itu, ya, dan ya sungguh-sungguh bisa menguasai diri, tetap percaya, ya, di saat banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi pergumulan, banyak menghadapi kemustahilan, tenang saja, percaya saja, berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, berseru menyembah Tuhan. Hasilnya ayat 27, datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan. Terus ayat 28, Allah akan memberikan kepada embun dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkatnya Yakub. Ya, bagaimana dia menghargai gulungan kita, menghargai pembukaan firman. Dari sejak kandungan, terus bertumbuh di dalam pembukaan firman, dalam penggembalaan yang benar. Ya, sungguh-sungguh setia, taat, tenang untuk percaya, berharap, tenang untuk berseru menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh hari-hari. Maka pada akhirnya dia terima berkat itu. Ini yang dia nantikan sejak dari kandungan tadi. Dia berjuang untuk dapat itu, terima berkat. Nah, mari kita juga, ya, kita terus bergumul seperti Yakub, berjuang sampai kita terima berkat itu, ya, dicurahkan kepada kita. Ya, haleluya. Apa saja berkatnya Yakub? 1 atau A, menerima berkat jasmani. Berkat jasmani. Di tengah ketandusan, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Padang gurun. Bagaimana mungkin padang gurun ini, ya, bau padang, ya, ya, bau padang gurun, padang pasir yang tandus, ya. Tentunya baunya kan tidak enak, kan? Bau padang kan tidak enak. Tapi bau padang diberkati Tuhan. Di tengah ketandusan, di tengah sukar sulit hidup di dunia ini, di tengah kemustahilan, berkat Tuhan dicurahkan. Ya, berkat Tuhan dicurahkan di tengah ketandusan, padang gurun dunia. Kesulitan, kesukaran, kemustahilan kita, ya, selalu diperhatikan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Berkat jasmani dicurahkan. Tadi, ya, embun, ya, gandum dari langit, ya, anggur-anggur yang melimpah, itu semua berkat-berkat jasmani dicurahkan bagi kita. Ya, berkat-berkat jasmani itu menunjuk, ya, pemulihan, ya, menunjuk pertolongan Tuhan, ya, kuasa mujizat Tuhan untuk masalah pergumulan dihadapi, ya, berkat-berkat untuk, ya, studi, pekerjaan, masa depan, itu semua berkat-berkat di tengah ketandusan dunia, di tengah kemustahilan kita mendapatkan, ya, sungguh-sungguh pemulihan dari Tuhan, pertolongan, jawaban dari doa-doa, ya, berhasil, ya, studi, cita-cita masa depan, ya, berhasil, ya, bersama dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya berkat Yakub, embun dari langit, ya, ayat 2 tadi, embun dari langit, ya, ayat, ya, 28 tadi, ya, embun dari langit. Ulangan 32 ayat 2, embun dari langit. Ulangan 32 ayat 2, Ulangan 32 ayat yang kedua. Mudah-mudahan pengajaranku, firman pengajaran, menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun
laksana hujan naik ke atas tunas muda, laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuh. Berkat Yakub juga adalah mulai embun, hujan naik, rintik-rintik, sampai hujan deras. Nah, ini embun dari langit, hujan deras. Itu menunjuk ya lebatnya ya, atau melimpahnya ya firman yang dibukakan untuk memandikan, untuk menyucikan kita gereja Tuhan. Jadi semakin kita mengalami pembukaan firman yang memandikan kita, menyucikan kita, semakin hari semakin suci sampai nanti tak bercacat celah, sempurna. Nah, ini pekerjaan firman pengajaran hari ini. Ya, semakin dicurahkan laksana dirus hujan, dari embun sampai dirus hujan. Hujan lebat, benar-benar memandikan, menyucikan sampai tak bercacat celah. Ya, haleluya. Nah, ini juga menunjuk perkembangan secara jasmani. Ya, pengajaran ini yang boleh embun. Ya. Kalau embun datang ya orang yang bangun pagi yang ya bisa dapat embun. Jadi orang yang sudah bangun kesiangan ya embun sudah tidak ada. Ya, jadi orang yang ya tertarik pada firman pengajaran yang masih sedikit, seperti embun, cuma sedikit yang tahu. Nah, kemudian mulai meningkat, hujan berenang, hujan rintik-rintik. Nah, orang sudah mulai perhatikan, mulai peduli. Ya, hujan rintik-rintik, wah, nanti sakit kepala, masuk rumah. Tapi masih ada juga yang cuma rintik-rintik, masih beraktivitas seperti biasa. Ya, belum peduli, belum menghiraukan. Tapi satu waktu kalau dirus hujan deras. Ya, sesepuh kita dalam kabar mempelai dari Opa Injuwono, Opa Pong, Malemba, sampai guru saya, kata Hendra mengatakan, ya, gereja tinggal dibuka lebar-lebar saja, pintu gereja dibuka, jiwa-jiwa akan masuk. Mau disucikan, mau dimandikan ya, oleh firman pengajaran yang benar. Ya, jadi membutuhkan ketekunan di sini. Ya, jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Ya, saudara yang sudah di kemah saat ini, ya karena tidak sabar, tunggu berkatnya Tuhan datang. Ya sudahlah, carilah ke padang, ya keluarlah ke sana. Begitu keluar, ya, orang lain yang menggantikan kita di kemah. Jadi siapa yang tenang di kemah? Tunggu saja, di kemah saja. Berkat pasti akan tercurah. Ya, Esa mau berjuang dia, lelah-lelah di padang, akhirnya tidak dapat apa-apa. Hanya tangisan, air mata. Tapi yang di kemah, yang tinggal tenang di kemah, dapat berkat. Nah, itulah bedanya orang yang di kemah, tenang di kemah dengan orang yang beredar-edar. Ya. Yang di kemah itu sangat diperhatikan Tuhan. Di kemah itu semua ada. Ya, kalau Esau mau masak kan, ya Ishak berpesan kepada Esau, masaklah daging buruan supaya aku makan, sesudah aku makan aku berkati engkau. Ya, jadi untuk mendapatkan daging dia cari dulu. Wah, dia harus susah payah cari daging di padang. Tapi Yakub ya tinggal di kemah saja, tinggal ambil. Ya, mana yang terbaik? Semua sudah tersedia di kemah. Ya, dalam pengembangan semua sudah tersedia. Ya, lewat pembukaan rasa firman pengajaran yang dia dicurahkan semakin limpah. Semua akan tersedia di kemah. Sudah tinggal saja di kemah. Itu saja. Tinggal di kemah. Setia, tergembala, taat sungguh-sungguh. Semakin tenang, semakin bahagia, semakin manis. Ya, dan kuasai diri. Jangan panik ketika yang sana sudah dapat, hijab dia dapat, rusa dia dapat. Kita belum dapat apa-apa. Ya sudah, tenang saja. Satu waktu juga pasti dapat dari Tuhan. Lebih baik yang dari Tuhan daripada yang dari manusia, dari dunia ini. Tunggu yang dari Tuhan. Itu yang terbaik. Yang dari Tuhan itu yang terbaik. Ya, semoga kita apapun itu. Berkat-berkat jasmani tadi. Mengenai studi, mengenai pekerjaan, mengenai masa depan, kamu udah jodoh dan sebagainya. Tunggu dari Tuhan, itu yang terbaik. Ya, semoga bisa dimakan. Ya, dan semakin disucikan. Dirus hujan pengajaran, semakin menyucikan, semakin kau dikemah, semakin kau dimandikan, disucikan sampai satu waktu sempurna. Dan nantikan juga
dengan firman yang semakin dicurahkan hari-hari ini, jiwa-jiwa pasti akan datang. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Itu berkatnya Yakub. Bangsa-bangsa akan tunduk kepada berkatnya Yakub. Ya. Dan itu menurun kepada anak sulung Yakub, Yusuf. Sebenarnya Ruben, tapi pindah kepada Yusuf. Jadi berkat sulung dari Yakub pindah kepada Yusuf anaknya. Gandumnya Yusuf tegak berdiri, yang lain datang mencarinya, tunduk. Dari segala penjuru bumi datang untuk mencari gandum Yusuf. Itu berkat sulungnya Yakub. Turun kepada anaknya untuk menjadi tuan. Haleluya, penguasa. Memiliki gandum yang melimpah, sehingga segala bangsa-bangsa datang untuk mencari firman. Jadi semakin kita disucikan, dimandikan dengan firman pengajaran, kita tinggal menunggu saja, jiwa-jiwa akan datang. Lewat kehidupan kita yang suci, kita akan jadi saksi, jadi terangnya Tuhan. Memiliki firman yang melimpah. Jadi semakin suci, firman itu melimpah dalam hidup kita. Tinggal mau dibagi-bagi kepada yang membutuhkan. Banyak yang butuh hari-hari ini. Mereka akan masuk sendiri, cari firman, membutuhkan firman. Makanya, hargai waktu yang ada. Jadi jangan bilang, kan tadi malam sudah, malah tadi malam 4 kali ibadah kita tadi malam. Hari ini ibadah lagi, besok ibadah lagi. Ayo kesempatan seperti Yusuf. Sudah banyak yang dia kumpulkan di lumbung. Masih lagi, kumpul lagi, terus kumpul lagi. Selagi masih ada, kumpul terus. Sampai tidak terhitung banyak. Itulah orang yang menghargai pembukaan bahasa firman Tuhan. Selagi masih ada waktu, saya mau kumpulkan terus. Sampai itu melimpah. Dan itu yang dibutuhkan. Bangsa-bangsa membutuhkan berkat Yakub. Besok kita akan lihat lagi berkat Yakub yang lebih besar lagi. Besok hari Pentakosta, memperingati Pentakosta. Oh, itu berkat terbesar dari Yakub. Roh Kudus dicurahkan. Malam ini kita terima berkat jasmani, berkat firman yang melimpah, semakin menyucikan kita. Besok dan seterusnya, terima berkat Pentakosta, Roh Kudus, berkat terbesar untuk memakai kita menjadi saksi. Haleluya. Sampai nanti sungguh-sungguh mencapai kesempurnaan. Gulungan kita membawa kita kepada berkat sulung, mewarisi kerajaan surga sempurna, jadi mempelai Tuhan. Semoga kita mengerti, sungguh-sungguh hari-hari ini berjuang seperti Yakub, penuh perjuangan sejak dari lahir seterusnya. Perjuangannya selalu powerful. Mari malam ini sungguh-sungguh kita. Tadi malam kita sudah berjuang powerful, sekarang juga ayo powerful, besok seterusnya powerful terus. Perjuangan kita yang sungguh-sungguh. Berkat pasti dicurahkan. Berkat pasti dicurahkan. Jasmani rohani dicurahkan bagi kita semua. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan. Biar kau melimpah, ku perlu kau Tuhan. Haleluya. Ku perlu kau Tuhan, lebih dari semua yang ku dapat. Lebih dari semua
Hamba dan biar kau limpah di jalanku. Perlu kau Tuhan. Sudah banyak yang ku terima. Yang tempat udara, tempat udara merindukan Engkau, merindukan Engkau lebih dari semua, lebih dari Tuhan. Jangan putus, jangan kenyataan. Banyak sudah kita terima. Ibadah pelayanan kita sudah lakukan sudah begitu banyak. Firman kita terima sudah begitu banyak. Tapi masih membutuhkan. Sangat menghargai juga. Amin. Lagi setiap waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan. Amin. Seperti Yakub yang perlu perjuangan selalu. Tuhan menerima berkat dari ini. Semoga kita juga tidak ada memandang rendah. Bukan firman kesempatan yang Tuhan beri ibadah pelayanan kita. Gunakan sebaik. Haleluya. Haleluya. Semakin disucikan hari ini. Kesedihan ketaatan perjuangan. Haleluya. Sungguh-sungguh bisa menguasai diri. Haleluya. Tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tenang untuk berdoa menyembah Tuhan. Haleluya. Tunggu waktunya Tuhan. Satu waktu berkat akan tercurah. Tuhan curahkan juga berkat Yakub kepada kita semua. Haleluya. 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 Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku, Yesus haleluya, Yesus haleluya, Yesus haleluya, Yesus haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus, haleluya,
Haleluya. 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 Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun badai, topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sini. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
ku sembah Kau. Dengan utuh, mari pakai beri. Haleluya. Percaya, yakin, sungguh. Berjuang terus hari-hari. Tenang, tinggal iman. Nantikan Tuhan. Kuasaimu. Tetap percaya berseru kepada Tuhan hari ini. Lagi berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari, saudara percaya sungguh-sungguh berjuang terus hari-hari ini. Haleluya. Dalam pembukaan firman, sungguh-sungguh menghargai pembukaan rahasia firman. Haleluya. Angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 You are so good. You are so good. You are so good. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami percaya berkat-Mu melimpah dan tercurahkan bagi kami semua. Sungguh-sungguh yang berjuang hari ini. Sungguh-sungguh menghargai pembukaan firman-Mu hari ini. Tetap tenang Tuhan dalam pengembalaan. Tetap setia Tuhan. Tetap percaya berseru kepada pagi siang malam kami berseru kepada berkat-Mu dicurahkan semua bagi kami. Kami ada di sini, ada di Palu, dimanapun kami saat ini. Berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Melimpah atas kami Tuhan. Berkat-berkat jasmani, terutama berkat rohani Tuhan. Semakin kami mengalami penyucian terus, dimandikan, disucikan sampai sempurna seperti Engkau. Berkat pemakaian Tuhan juga menjadi saksi, menjadi terang-Mu Tuhan. Membawa bangsa-bangsa datang sujud kepadamu Tuhan. Hanya menyembah-Mu, mengaku Engkau Tuhan adalah Raja Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, semua lidah akan mengaku Engkau Tuhan, Raja segala Raja. Engkau yang termulia. Engkau Tuhan adalah yang memiliki kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Kata ini kami semua Tuhan hamba serahkan dalam tangan-Mu semua umat-Mu Tuhan. Sekali lagi di sini di Palu dimanapun berada, apapun yang sedang dialami pergumulan di tengah ketandusan dunia hari ini, sukar sulitnya dunia ini, begitu mustahil hidup di tengah dunia ini ya Tuhan. Namun Tuhan, berkat-Mu Tuhan dicurahkan bagi kami semua, berkat pemulihan, berkat pertolongan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mujizat mengangkat setiap hidup kami, apapun masalah pergumulan yang dihadapi, kemustahilan Tuhan, baik secara pribadi dalam nikah, Tuhan, rumah tangga, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan semua Tuhan, mengalami berkat-Mu yang melimpah dicurahkan, memulihkan semua, jawab doa-doa kami, mengangkat semua Tuhan, semuanya Tuhan diangkat menjadi berhasil. Oh, pada waktunya semua indah pada waktunya ya Tuhan. Juga pelayan kami di sini di Palu terus serahkan dalam tangan-Mu, terus Engkau tambahkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan, masih sangat membutuhkan hikmat surga, pembukaan firman terus Engkau nyatakan Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan hikmat, bukan rasa firman-Mu Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Percayakan di sini di Palu dimanapun hari-hari ini untuk menyampaikan, menyuarakan firman pengajaran benar semakin Tuhan tambahkan hikmat, pembukaan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatunya, membuka pintu berkat juga bagi kami. Kami gunakan dalam pelayanan hari-hari ini. Berkat-berkat jasmani melimpah dari Tuhan digunakan untuk sarana fasilitas pelayanan, membangun rumah Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan menyediakan tempat pelayanan beribadah melayani di Palu Tuhan. Haleluya, semuanya Tuhan dipercaya Engkau yang sanggup dengan firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada untuk keperluan pelayanan Tuhan. Semua untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, sampai kami semua mencapai kesempurnaan ya Tuhan. Juga pelayanan Tuhan di tempat yang lain, hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berkatilah pelayan mereka semua, berkati Tuhan, kuatkan, pakai semua Tuhan. Haleluya, menuju pada kesatuan tubuh Kristus
yang sempurna ya Tuhan. Sinode GPT juga Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama masalah yang terjadi Tuhan selesaikan semuanya Tuhan. Haleluya, menjadi baik semuanya sekali dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami, pemerintah kami berkati dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pemerintah di desa-desa berkati, semua beri hikmat bagi pemimpin di bangsa ini, rasa takut akan Tuhan, keadilan Tuhan. Oh pemerintah ya Tuhan, juga TNI Polri Tuhan, tolong beri hikmat, haleluya, kekuatan semua menjaga stabilitas keamanan di negara kami, karena kami bisa beribadah melayani Tuhan, bebas beribadah melayani, bebas juga membangun rumahmu Tuhan, haleluya, dan lain semuanya tidak terhalang Tuhan. Pembangunan tubuhmu terus berlanjut di bangsa ini Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai di bangsa kami tercinta ini, sampai bangsa-bangsa yang lain seluruh bumi satu waktu penuh kemuliaan Tuhan lewat kami semua. Gerejamu yang dipakai hari-hari ini menjadi alatmu untuk kemuliaan bagi namamu kepada keempat penjuru bumi, untuk memberitakan firman, pengajaran yang benar, menyaksikan hari-hari ini, membagikan firman juga yang kami gunakan lewat Facebook, lewat YouTube juga menjadi sarana Tuhan, bahwa jiwa-jiwa dari keempat penjuru bumi datang kepadamu ya Tuhan. Pakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu Tuhan yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai langkah-langkah hidup kami, dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, mempelai pria surga Tuhan semesta alam yang memberkati kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kornya kita pujikan pujian ini, kita bawa korban persembahan kepada Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan berkati. Besok ibadah kita memperingati Pentakosta, ya, ketuangan Roh Kudus, ya, setelah 10 hari dari kenaikan atau 50 hari dari kebangkitan Yesus dari Paskah, ya, Pentakosta besok ya, peringati hari di mana Roh Kudus dicurahkan pertama kalinya di loteng Yerusalem, sampai hari dan seterusnya Roh Kudus terus dicurahkan bagi kita. Dan kesempatan sungguh-sungguh kita mengalami kepenuhan bahkan kelimpahan dalam Roh Kudus, dipakai Tuhan menjadi saksi ya Tuhan. Puji Tuhan. Besok juga disertai perjamuan suci ya. Pentakosta disertai perjamuan suci. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu menyertai kami semua. Yang di sini, yang di Palu, dimanapun, semua disertai dengan langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Sepanjang malam beristirahat, Tuhan lindungi kami semua, sertai kami. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan, kembali datang beribadah, melayani Engkau sungguh-sungguh, tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan hari-hari ini. Kami beribadah melayani, kami sungguh-sungguh memperjuangkan ibadah paling lebih dari segala perkara yang di dunia ini. Tuhan sungguh-sungguh setia, taat, berjuang sungguh-sungguh dalam pelayanan, dalam pengorbanan, dalam penyembahan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa kepada kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ibadah jam 7 ya, besok tetap jam 7.